Kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya yakin dengan perjuangan untuk menghapuskan presidensial threshold ini? Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Siang ini pukul 14.30 saat video ini ditayangkan, ya, itu akan dimulai perjuangan menghilangkan demokrasi kriminal. Demokrasi yang mendasarkan diri pada percukongan uang untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Jalannya memang jalan demokratis, tapi pintu yang dibuka sangat sempit, yaitu mengenai pemberlakuan presidensial threshold. Kita pahami memang sudah berkali-kali pengajuan presidensial threshold ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Satu paradoks adalah Hamdan Zulfa misalnya termasuk pihak yang pernah mengajukan penghapusan presidensial threshold. Tetapi ketika Hamdan Zulfa menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, ternyata bahkan dia sendiri tidak berhasil, tidak bisa menghapuskan ketentuan itu dari Mahkamah Konstitusi. Jadi perjuangan ini bukan perjuangan yang ringan. Hingga sekarang kalau ditanya, Hamdan Zulfa tetap setuju penghapusan presidensial threshold. Padahal dia pernah menjadi hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi bahkan. Artinya begitu banyak hakim yang pro presidensial threshold yang menurut saya tidak ada alasan, tidak ada logika lagi, tidak ada nalarnya untuk mempertahankan itu semua. Kalau pakai teori mudarat dan manfaatnya, jelas presidensial threshold banyak mudaratnya dibandingkan manfaat. Kalau kita kaitkan ini bisa mengkerucutkan dua calon, it's okay. Di Amerika Serikat dua calon, tapi jangan lupa calon lainnya tidak dilarang untuk ikut. Tapi dua calon yang dominan. Kita akan lihat apakah kemudian perjuangan ini akan berhasil atau tidak. Ya, insya Allah. Karena kalau niatnya baik, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa mau menolong kita semua, ya. Nah, kenapa? Ya sesungguhnya ini kan ulah dari elit-elit politik oligarkis. Tadi kalau saya katakan Presiden Amerika cuma dua calon, ya dia dua calon tapi hasil sebuah konvensi. Kalau di kita kan enggak. Hanya dua orang saja yang menentukan siapa yang menjadi calon presiden 2014 dan 2019. 2014 yang menentukan calon presiden itu dua orang saja, yaitu Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Megawati menunjuk Pak Jokowi, maka jadilah dua calon. Tahun 2019 juga begitu. Kurang lebih sama. Ya, bargaining position Pak Jokowi karena dia incumbent barangkali sudah 50% lah, 50-50 dengan Bu Mega. Jadi tiga orang yang ikut ambil bagian, ya. Dan Pak Prabowo menentukan dirinya sendiri. Jadi belum ada jalan demokratis untuk mencari bibit pemimpin bangsa. Karena kita ingin kontestasi yang terbuka, mencari orang terbaik primus inter pares. Ini saya sudah mengirim surat, ya, kolega saya kepada MK yang mengatakan bahwa nanti dalam sidang tanggal 21 September 2020 hari ini pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan hadir adalah Rizal Ramli sendiri sebagai pemohon, kemudian Insinyur Abdurrahim Kresno sebagai pemohon, kemudian saya Refli Harun, kemudian Iwan Satriawan, kemudian kolega saya Muhammad Salman Darwis, dan terakhir kolega saya juga Maheswara Prabandono. Inilah orang-orang yang akan hadir. Tetapi karena COVID-19 Sobat era sekalian, ya terpaksa sidangnya daring, ya.
Nah, saya belum dapat konfirmasi apakah yang lain bisa join, tapi kan kalau mau join ID dan passwordnya tidak tahu, ya nggak ada gunanya juga. Nanti kita akan konfirmasi apakah itu bisa disebarkan ID dan passwordnya agar yang lain bisa melihat sidang itu. Yang penting tidak mengganggu. Ya harusnya memang ada hostnya di sana yang muted semua suara ya, dan hanya membolehkan tentu kuasa hukum dan pihak yang berkepentingan untuk berbicara. Sobat daerah sekalian, kalau ditanyakan kepada saya apakah saya yakin dengan perjuangan untuk menghapuskan presidensial threshold ini, saya yakinnya. Kenapa begitu? Karena dari kacamata konstitusional perspektif ya, perspektif konstitusional, rasanya tidak ada alasan untuk mempertahankan presidensial threshold. Hanya nanti tantangannya adalah akan ditanya apa alasan baru yang membedakan dengan alasan-alasan sebelumnya sehingga maju lagi presidensial threshold. Nah, saya sudah menyiapkan pertama dari diri saya sendiri ya, dari kami tim kuasa hukum, yaitu fakta yang tidak bisa dibantah mengenai hilangnya hak konstitusional partai-partai politik peserta pemilu, yaitu 4 partai baru yang baru ikut pemilu 2019 kemarin, yaitu PSI, Perindo, Partai Berkarya, dan kemudian juga Partai Garuda. 4 partai ini, sobat era sekalian, tidak bisa mengusung calon karena dia tidak punya baik suara maupun kursi, karena belum pernah ikut dalam Pilpres 2014. Padahal syaratnya adalah kursi atau suara yang diperoleh dalam Pilpres 2014. Karena mereka belum menjadi peserta pemilu, satu pun mereka tidak mendapatkan suara karena belum menjadi peserta pemilu, sehingga mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Padahal jelas pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Artinya ini adalah constitutional right, dan pemilik dari constitutional right atau hak konstitusional ini adalah partai politik peserta pemilu. Mereka sudah menjadi partai politik peserta pemilu dan mereka dihilangkan haknya untuk mengajukan pasangan calon. Dan itu bukan hanya potensial tapi aktual. Tapi pertanyaannya adalah, apa kaitannya dengan pemilu 2024? Kaitannya untuk pemilu 2024 dan selanjutnya, sobat era sekalian, kalau ketentuan presidensial threshold ini tetap dipertahankan, maka mereka akan kehilangan hak konstitusional mereka separuh paling tidak. Dan yang lebih penting adalah ada perlakuan yang diskriminatif dalam berpemilu. Ada proses berpemilu atau berpilpres yang tidak adil, tidak sesuai dengan prinsip bahwa yang namanya pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil. Apa itu? Kita tahu bahwa kalau nanti 4 partai ini, PSI, Perindo, Berkarya, dan kemudian juga Garuda ikut lagi di dalam pemilu 2024, karena kita belum tahu siapa yang akan lolos dalam pemilu 2024 sebagai peserta pemilunya, maka mereka sudah pasti akan kehilangan basis kursi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden karena mereka tidak lolos parliamentary threshold. Jadi mereka punya suara, tapi belum tentu basis suara itu digunakan dalam pencalonan, karena biasanya kursi yang lebih dominan dijadikan basis karena pertama angkanya lebih kecil, yaitu 20% kalau tidak diubah ketentuan ini, dan yang kedua kursi itu yang menggambarkan partai yang memang sedang berkuasa di DPR. Jadi sobat daerah sekalian, mereka akan kehilangan itu, dan bersama mereka akan kehilangan juga PKPI dan Partai Bulan Bintang kalau mereka pun menjadi peserta pemilu. Karena baik PKPI maupun Partai Bulan Bintang
itu tidak memiliki kursi di DPR karena juga tidak lolos parliamentary threshold. Jadi ada 6 partai yang potensial akan kehilangan hak konstitusionalnya, paling tidak separuhnya mereka tidak bisa mencalonkan karena mereka tidak memiliki kursi. Dan ini jelas-jelas pelanggaran konstitusional karena menghilangkan hak konstitusional yang sudah diberikan oleh konstitusi, dan itu aturannya di tingkat di bawah konstitusi, yaitu undang-undang. Padahal kalau kita pakai teori jenjang peraturan perundang-undangan, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini terlaksana saudara-saudara sekalian, kawan-kawan semua, sobat era sekalian, dan harusnya bisa dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyitir pendapat dari Profesor Jimli Ash-Siddiqi yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan bahwa setelah 2 kali pelaksanaan Pilpres pada tahun 2014 dan 2019, maka sesungguhnya ketentuan tentang presidensial threshold itu potensial melanggar pasal mengenai Pilpres 2 putaran. Pasal 6A, karena di situ ada ayat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, ada pelanggaran konstitusional di sana, yaitu desain konstitusional mengenai Pilpres 2 putaran. Secara nyata, ketentuan ini seperti hendak menghilangkan Pilpres 2 putaran tersebut dengan memaksa dalam tanda kutip agar calonnya 2 saja. Jadi, 2 alasan ini merupakan alasan yang baru dan faktual yang bersifat post factum setelah adanya Pilpres 2019. Nah, mudah-mudahan bersama dengan alasan-alasan lain yang seabrek ya, seperti misalnya demokrasi kriminal, percukongan dan lain sebagainya yang merupakan argumen non konstitusional, Hakim MK mau terbuka, mau melihat ini, sadar bahwa demokrasi kita sedang dalam ancaman, bahwa siapapun yang dihadirkan ke kursi kekuasaan itu tidak lepas dari peran percukongan tersebut. Sobat era sekalian, dalam kesempatan ini pula saya mengajak beberapa stakeholders untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam permohonan ini. Misalnya 6 partai yang saya sebutkan tadi yang potensial kehilangan hak konstitusionalnya mudah-mudahan mau maju sebagai pihak terkait. Katakanlah Giring Niji sekarang ini ya, sobat era sekalian, Giring Niji mau menjadi calon presiden. Kalau mau jadi calon presiden, pastikan dulu PSI memiliki hak konstitusional untuk mengajukan calon. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Sama seperti Partai Demokrat pada tahun 2014 menjelang Pilpres 2014 mengadakan konvensi untuk mencari calon presiden. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hasil konvensi yang mahal itu tidak bisa dipakai karena Demokrat tidak memiliki 20% kursi dan tidak ada partai yang bisa diajak beraliansi. Akibatnya Demokrat hanya menjadi pengangguran dalam Pilpres, tidak mengusung pasangan calon baik Prabowo maupun Jokowi. Kalaupun kemudian lebih condong kepada koalisi merah putih yang dipimpin oleh waktu itu Prabowo dan Gerindra, ya itu hanyalah soal yang terkait dengan pasca Pilpres. Tapi tujuan untuk konvensi itu sendiri tidak tercapai, yaitu menghadirkan calon presiden dari Partai Demokrat sendiri. Nah, sobat era sekalian, mudah-mudahan 6 partai yang saya sebutkan itu mau bergabung untuk mendesak ini. Saya juga mengundang civil society seperti Perludem misalnya yang sangat concern soal ini, mengundang Negrit ya, teman saya mantan-mantan KPU yang juga concern soal ini karena pernah mengajukan, dan beberapa tokoh seperti dulu Hadar Gumai, Rocky Gerung ya, termasuk juga lawyer Denny Indrayana tapi lagi sibuk Pilgub Kalsel, tidak mungkin terlibat, dan teman-teman lainnya termasuk dari Kode Inisiatif juga boleh ya, dari Pusako juga boleh, kemudian dari UGM juga boleh. Intinya marilah kita bersama-sama untuk menggedor pintu keadilan Mahkamah Konstitusi agar kali ini mereka mau menghilangkan ketentuan presidensial threshold
agar demokrasi kriminal, demokrasi percukongan, ya, pembelian calon oleh cukong-cukong besar di dalam pilpres ini bisa kita akhiri, dan kita menatap pilpres selanjutnya 2024 dengan lebih optimistik karena jalur demokrasinya jauh lebih terbuka. Bisa akan ada fair competition di antara calon-calon yang mudah-mudahan terbaik bagi republik ini dan merupakan stok pemimpin terbaik dari bumi pertiwi yang lahir. Sobat Era sekalian, itu saja. Sekali lagi mari kita sama-sama menggedor agar perjuangan menghapuskan presidensial threshold ini bisa berhasil. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan tikus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.